Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aitika Rosmah dengan nomor induk mahasiswa 410334021910009 dari kelas A1 Prodi Manajemen semester 5. Dengan video ini, saya akan memaparkan jawaban dari ke-8 pertanyaan atau soal UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Baik, saya akan memulai pemaparan jawaban dari soal pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Menurut Gary Dessler, manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan latihan untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau aspek-aspek yang terdapat dalam sumber daya manusia dalam posisi manajemen seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, kompensasi, dan penilaian prestasi kerja karyawan. Lalu, bagaimana hubungan antara manajemen sumber daya manusia dengan proses manajemen? Proses manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dan sangat berkaitan dengan fungsi dasar manajemen sendiri, yang mana terdapat 4 rangkaian proses manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau pengawasan. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia juga menjadi bagian dari ilmu manajemen yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau pengawasan. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu mencakup analisis tugas atau jabatan, rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja, pelatihan, pemberian imbalan, penilaian, dan pengembangan tenaga kerja, atau dengan kata lain, berperan mengatur hubungan antara individu dan memaksimalkan kompetensi atau keahlian tenaga kerja seefisien mungkin. Oleh karena itu, proses manajemen merupakan jalan yang diambil agar manajemen sumber daya manusia mampu melaksanakan dan memenuhi fungsi-fungsinya karena sebagian atau seluruh tugas tentang penempatan personalia yang tepat untuk tugas yang tepat, orientasi, pelatihan, pemberian imbalan, promosi, kedisiplinan, serta penilaian kerja untuk perbaikan kinerja merupakan tugas setiap manajer. Maka, manajemen sumber daya manusia mencakup seluruh tugas tentang sumber daya manusia yang diemban oleh setiap manajer dan aspek manajemen serta sumber daya manusia. Jadi, hubungan antara sumber daya manusia dalam proses manajemen merupakan hal yang sangat penting mengenai serangkaian kegiatan atau langkah yang diambil untuk memenuhi fungsi dari manajemen sumber daya manusia tersebut, yang terdiri dari 4 proses, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Selanjutnya, saya akan memaparkan jawaban dari soal kedua, yaitu berikan contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat berguna bagi semua manajer. Konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat berguna bagi semua manajer, contohnya seperti yang pertama, melakukan analisis pekerjaan seperti menentukan pekerjaan yang tepat bagi setiap karyawan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Ketiga, memilih calon karyawan. Yang keempat, mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru. Yang kelima, mengatur upah dan gaji. Yang keenam, memberikan insentif dan keuntungan. Yang ketujuh, menilai presentasi. Kedelapan, berkomunikasi seperti mewawancarai, memberikan konseling, dan memberikan kedisiplinan. Yang kesembilan, melatih dan mengembangkan para manajer. Dan yang terakhir, ke-10, membangun komitmen karyawan. Berlanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal ketiga. Sebutkan dan jelaskan teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia. Terdapat 5 teknik-teknik dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, ramalan para ahli atau expert forecast atau judgment technique.
Teknik ini merupakan perkiraan pegawai yang didasari oleh pertimbangan atau penilaian orang atau pihak yang dianggap memahami kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang atau disebut sebagai ahli. Expert forecast memiliki 3 teknik dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama Nominal Delphi Technique atau NGT, yaitu menghadirkan 5-10 orang ahli dan ditanyakan penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Yang kedua, Delphi Technique, yaitu bila para ahli tidak dapat berdiskusi secara bersama, maka sumber daya manusia akan meminta pendapat dari masing-masing ahli kemudian disimpulkan. Yang ketiga, perkiraan manajer, yaitu kebutuhan sumber daya manusia diperkirakan oleh manajer puncak, kemudian diberikan ke manajer di bawahnya atau sebaliknya. Teknik perencanaan sumber daya manusia yang kedua yaitu analisis kecenderungan atau trend analysis. Teknik ini merupakan teknik perkiraan kebutuhan sumber daya manusia yang didasarkan pada pengalaman masa lalu. Trend analysis memiliki 2 teknik yang termasuk kategori trend analysis ini adalah ekstrapolasi atau extrapolation dan indeksasi atau indexation. Ekstrapolasi yaitu mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu sama dengan yang akan datang. Dan indeksasi yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama di masa yang akan datang. Teknik perencanaan sumber daya manusia yang ketiga yaitu Budget and Planning Analysis. Budget and Planning Analysis merupakan jumlah rencana anggaran yang telah disetujui, yang di dalamnya berisi anggaran belanja pegawai yang terdiri dari berbagai komponen seperti pembayaran gaji, berbagai tunjangan, juga alokasi dana bagi para pekerja baru yang diperkirakan diperlukan di masa yang akan datang. Teknik perencanaan sumber daya manusia yang keempat yaitu New Venture Analysis. New Venture Analysis yaitu menghitung jumlah karyawan atau tenaga kerja yang akan dibutuhkan karena berbagai alasan, seperti karena pensiun, meninggal dunia, pindah ke perusahaan lain, dan promosi jabatan dengan membandingkannya dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Teknik perencanaan yang kelima yaitu Computer Analysis. Computer Analysis yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika. Rasio-rasio atau indeksasi dan ekstrapolasi secara bersama-sama. Teknik perencanaan sumber daya manusia yang keenam yaitu Statistical Analysis. Berbeda dengan trend analysis atau dengan teknik ekstrapolasi dan teknik indeksasi, analisis ini digunakan untuk perencanaan sumber daya manusia jangka panjang. Analisis ini lebih rumit dari indeksasi maupun ekstrapolasi, namun hasilnya lebih akurat terutama untuk kepentingan perencanaan jangka panjang dikarenakan analisis ini digunakan untuk mempertimbangkan atau memperhitungkan perubahan yang mungkin terjadi sebagai penyebab bergesernya tuntunan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia. Analisis statistik yang dikenal umum adalah regresi dan korelasi. Selanjutnya, soal keempat yaitu jelaskan bagaimana Anda akan melakukan sebuah analisis pekerjaan. Jika saya akan melakukan sebuah analisis pekerjaan, yang akan saya lakukan yang pertama adalah melakukan persiapan dan menganalisis pekerjaan. Pada tahap persiapan dan analisis pekerjaan, akan dilakukan identifikasi pekerjaan dan penyusunan daftar pertanyaan. Yang kedua adalah melakukan pengumpulan data.
Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan kombinasi dari ketiganya. Yang ketiga adalah melakukan penyempurnaan data. Pada tahap ini dilakukan pemilahan data antara yang terpakai atau yang tidak terpakai, menyaring data yang relevan dengan yang tidak relevan, kemudian menganalisis informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan. Soal selanjutnya adalah soal kelima, yaitu apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Berikan alasannya jika jawabannya ya atau tidak. Jika perusahaan tidak menggunakan deskripsi pekerjaan yang rinci, menurut saya perusahaan tidak akan berhasil, karena deskripsi pekerjaan sangat penting bagi suatu perusahaan. Deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pekerja, seperti bagaimana orang itu melakukannya dan bagaimana kondisi kerjanya. Sehingga deskripsi pekerjaan pada suatu perusahaan menjadi petunjuk dan gambaran jelas sebuah pekerjaan yang sebelumnya telah ditetapkan. Dalam deskripsi pekerjaan menjelaskan tugas, peran, serta wewenang setiap karyawan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja. Sebagai contoh, seorang desain grafis. Deskripsi pekerjaan pada posisi ini bertanggung jawab untuk membuat desain, logo, atau hal-hal yang hanya berkaitan dengan desain grafis. Dengan kata lain, tugas atau job deskripsi adalah hal yang harus dipenuhi fokus pada tugas tertentu dan tidak melenceng dari pedoman awal. Soal selanjutnya adalah soal ke-6, yaitu jelaskan secara singkat setiap langkah dalam proses rekrutmen dan seleksi. Terdapat 6 proses dalam pelaksanaan perekrutan dan penyeleksian, yaitu yang pertama, melakukan perencanaan dan pelamaran pekerjaan untuk menetapkan tugas-tugas dari posisi yang diisi. Proses kedua, membangun suatu pangkalan calon untuk jabatan-jabatan ini dengan merekrut calon-calon internal dan eksternal. Proses ketiga, meminta karyawan mengisi formulir lamaran dan barangkali melakukan suatu wawancara penyaringan. Proses keempat, memanfaatkan berbagai teknik seleksi seperti tes, penyelidikan latar belakang, dan pengujian fisik untuk mengidentifikasi calon bersemangat untuk mengisi jabatan. Proses kelima, mengirimkan kepada penyelia yang bertanggung jawab untuk jabatan itu satu atau lebih calon yang bersemangat. Dan proses yang terakhir, proses keenam, meminta para calon untuk mengikuti salah satu atau lebih wawancara seleksi dengan penyelia dan pihak-pihak relevan lain. Soal selanjutnya adalah soal ke-7, yaitu untuk jenis pekerjaan apa menurut Anda wawancara tidak terstruktur menjadi bentuk yang paling tepat, dan jelaskan alasannya. Menurut saya, jenis pekerjaan yang paling tepat untuk menggunakan wawancara tidak terstruktur adalah pekerjaan pada bidang komunikasi seperti wartawan atau jurnalis dan public relation. Karena semua pertanyaan yang diajukan dalam proses wawancara tidak terstruktur, murni disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan agar narasumber dapat memahami dan menjelaskan suatu fenomena sosial dari sudut pandangnya sendiri sebagai orang yang terlibat di dalamnya. Wawancara tidak berpatokan sama sekali dengan pertanyaan apapun, sehingga untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara, narasumber bisa secara bebas menyampaikan pendapatnya dan tanpa diarahkan pada pilihan tertentu, sehingga pekerjaan pada bidang komunikasi cocok dengan wawancara tidak terstruktur, dengan pertanyaan yang tidak terencana karena tergantung
situasi dan kondisi dari narasumber. Dan soal yang terakhir adalah soal ke-8, yaitu jelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Karena kompensasi sangat berpengaruh terhadap strategi pencapaian tujuan perusahaan. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi pada sebuah perusahaan jika seandainya kompensasi yang ditetapkan nilainya terlalu rendah atau mungkin terlalu tinggi di antara para karyawan. Keadaan ini akan menimbulkan penafsiran yang beragam di antara para karyawan. Mungkin saja ada yang puas dan tidak puas dengan kompensasi yang telah diberikan tersebut. Sebagian mungkin merasa tidak adil sehingga menurunkan semangat kerja, produktivitas yang rendah, kualitas produk yang dihasilkan rendah, dan pada akhirnya akan menurunkan daya saing perusahaan dan tujuan perusahaan tidak tercapai sebagaimana mestinya. Demikian pemaparan jawaban dari ke-8 soal UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.